Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita dalam pelajaran pengolah angka atau spreadsheet ya. Pagi hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang sudah kita amati dari Microsoft Excel, yaitu salah satu program pengolah angka ya. Cara membukanya pasti sudah tahu. Kita bisa klik di icon seperti ini, atau kita bisa cari di tombol search seperti ini ya, kemudian ketikkan Excel di sini dan lain sebagainya ya. Kalau sudah muncul bisa diklik. Nah, kalau paling mudah biasanya itu ada di desktop seperti ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul aplikasi pengolah angka Excel ini dengan berbagai macam tombol-tombol bantu atau alat-alat bantunya, dan di atas akan tertulis book 1 karena belum pernah disimpan. Nah, kemudian kalau disimpan bagaimana caranya? Kita bisa klik di bagian tombol seperti ini, atau kalau misalnya di Office Excel 2010 atau 2016 kalau sudah ada ya, itu biasanya di sini ada tulisan file. Itu sama sebenarnya, fungsinya adalah sebagai office button. Kita klik di sini, maka akan muncul beberapa tools atau alat ya. Tools itu alat peralatan. Nah, untuk menyimpan pertama kali kita pilih tombol save ya. Itu bisa kita gunakan tombol save atau juga tombol save as. Namun save as ini biasanya digunakan jika sudah pernah disimpan dan ingin disimpan dengan nama yang lain ya. Perhatikan baik-baik, itu bedanya. Kalau save itu bisa langsung menyimpan untuk file yang belum pernah disimpan atau pertama kali simpan, atau menyimpan file dengan nama yang sama. Tetapi kalau save as itu bisa digunakan untuk menyimpan dengan nama file yang berbeda ya. Itu jadi kita save, atau kalau mau dengan cepat kita bisa gunakan tombol di keyboard dengan menekan tombol Ctrl dan S. Maka akan muncul jendela penyimpanan seperti ini. Kalau saya tekan di sini save, juga akan muncul jendela penyimpanan yang sama meskipun tulisannya di sini save as ya. Nah, kalau sudah, yang pertama kita lakukan adalah mencari atau membuat folder di tempat yang kita inginkan. Misalnya kita belum pernah membuat folder kita ya. Kita klik aja di sini data tadi biasanya, karena untuk C itu biasanya untuk menyimpan file-file program ya. Lebih baik kalau kita membuat data itu kita simpan, membuat file kita simpan di data D saja ya. Di sini kita bisa membuat banyak folder ya. Folder itu maksudnya ruang-ruang untuk penyimpanan yang khusus ya. Misalnya kalau sudah kita buka, klik D, kita klik new folder, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa kasih nama, misalnya kelas 10 akuntansi keuangan lembaga ya. Karena ada 2 kelas, kalian bisa pilih tambahkan 10 akuntansi keuangan lembaga 1 atau 2 ya. Saya buat seperti ini karena saya mengajar di 2 kelas. Nah, setelah itu kita klik ya sampai berwarna biru seperti ini, klik 2 kali atau klik open ya, dibuka. Nah, di sini akan muncul disk PC ya, ini disk PC, subnya data D, ini subfoldernya lagi adalah 10 akuntansi keuangan lembaga. Di sini sudah muncul tombol save, tapi jangan langsung diklik, tetapi dirubah dulu namanya. Misalnya di sini latihan Excel 1. Nah, karena kita kan baru pertama kali ya yang latihan langsung, jadi saya akan, nanti kita bersama-sama belajar langsung praktek. Nah, bagaimana untuk yang tidak mempunyai laptop bisa mencatat cara-caranya atau langkah-langkahnya. Kemudian nanti kalau sudah ada laptop bisa pinjam, atau mungkin kita sudah masuk sekolah seperti biasa menggunakan komputer sekolah, kita bisa mengerjakan dengan baik ya, karena sudah ada langkah-langkah yang ditulis. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, latihan Excel 1, kemudian kita klik save.
Nah, maka kalau sudah selesai di sini akan muncul latihan Excel 1. Ya, sudah selesai kita menyimpan. Nah, kalau sudah selesai berarti kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini dan kita akan dapat mencarinya kembali karena sudah kita kasih tulisan latihan Excel 1. Nanti kalau kita ingin buka file ini kita cari dengan nama seperti ini. Nah, berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah tentang isi dari program Excel ini sendiri. Kalau kita lihat secara langsung di sini ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, ada A, B, C dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari program pengolah angka ya. Yaitu berupa baris. Baris itu berarti yang mengarah sini. Ya, berarti baris itu terdiri dari 1, 2 ya, yang ke sana. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat dan seterusnya. Nah, kalau kolom itu yang ke bawah ya, atau istilahnya vertikal, kalau baris itu horizontal. Jadi A, B, C, D, E dan seterusnya itu namanya kolom ya. Nah, baris itu bisa berjumlah sampai dengan 1 juta baris ya, kurang lebih. Kemudian kolom ini bisa berjumlah sampai 16.000 lebih kolom. Nah, kemudian untuk baris dan kolom seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik di sini, maka akan muncul tulisan yang berubah-ubah. Misal di sini A3, B2, C3 ya. Nah, pertemuan ini yaitu pertemuan di sini ada baris, di sini ada kolom ya. B3 ini dinamakan dengan sel. Nah, seperti ini ya. Ini namanya sel. Jadi pertemuan antara baris dan kolom. Nah, kalau beberapa sel ini digabungkan ya seperti ini misalnya, itu adalah namanya ring ya, ini ring. Jadi B5 sampai dengan B11 ya. B5 sampai dengan B11. Ini namanya ring. Nah, berbeda lagi seperti ini. Tadi satu kolom saja ya, dengan beberapa baris. Sekarang ada beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, ini artinya adalah B5 sampai dengan D12 ya. Seperti ini tadi. B5, ini B5. Di sini D12. Itu namanya ring. Nah, kalau misalnya kita ini namanya kita blok ya, bentuk ring seperti ini. Kita blok seperti ini, kemudian kita kasih nama baba, enter. Nah, nama ini yang kita blok ini adalah namanya name box ya. Ring yang kita beri nama. Ini name box. Nah, ini jadi kalau misalnya saya klik di sini berubah, tapi kalau saya klik lagi, nah dia akan ada namanya ya, baba seperti ini. Ini fungsinya nanti untuk saat kita membuat rumus-rumus ya, rumus-rumus dengan menggunakan Excel. Yang berikutnya ada beberapa hal, yaitu mengenai tombol dalam keyboard ya. Dalam keyboard misalnya kita enter, itu akan bisa memindahkan sel satu ke sel yang lain. Kemudian kursor juga bisa ya, ini pindah-pindah dengan kursor ya, yang di dalam keyboard itu seperti penunjuk tanda panah. Pakai mouse juga lebih mudah dan seterusnya. Kalau misalnya kita ketik, kita tekan tombol home misalnya, dia akan kembali ke kolom yang paling pertama. Kalau kita tekan kontrol dan tombol home, maka dia akan kembali ke bagian yang awal. Kalau kita tekan kontrol kemudian tombol N, nah, dia akan kembali ke sel yang terakhir kita tekan ya, seperti kontrol N. Nah, di situ. Ini misalnya saya taruh di sini, kemudian kontrol N. Nah, dia akan selalu kembali di awal sel ya. Kemudian ada tombol page down dan page ya, page down dan page up. Ini kalau page up itu biasanya kalau kita sudah isi data banyak ya di sini, kemudian kita tekan tombol page down seperti ini ya, kita bisa lihat yang paling bawah terus ke bawah
Kemudian juga page up berarti kembali ke atas dengan jarak yang sangat cepat ya. Misalnya ini kan dari 6, misal B1 misalnya, saya tekan page down, dia langsung menuju ke B28. Page down lagi B55. Kita page up, naik lagi ya. Ini jadi satu halaman, ini kan baris 1 sampai 27 ya. Kalau kita tekan page down, maka dia akan di 28, dan yang terakhir 54 kita tekan page down akan muncul di 55. Jadi satu halaman. Oke, itu untuk tombol-tombol. Nah, sekarang kita bisa mengatur sel ya, yang sudah kita lihat tadi dan pelajari. Sel itu berarti pertemuan baris dan kolom ini, misalnya lebarnya ya, ini adalah width ya, lebar kolom. Kemudian yang ini adalah height, tinggi atau taper barisnya ya, tingginya ini kan tinggi sama lebar ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi ada banyak fitur-fitur, misalnya kita akan mengubah dengan tidak menggeser di sini ya, tetapi dengan cara masuk ke format juga bisa. Row height ya, misalnya ini kan ada 52, kita ganti menjadi 100 misalnya. Oh maaf, ini kebanyakan ya, 100 maksudnya, bukan 1000, ini tadi 1000. Klik OK. Nah, dia akan berubah lebar sendiri. Format, kemudian column width kita berubah jadi 100 juga, yang kebanyakan. Klik OK. Nah, dia akan berubah sendiri. Itu juga bisa. Kalau kita mau mengulang ya, misalnya bukan 100, kita tinggal tekan Ctrl dan tombol Z. Nah, seperti ini dia akan kembali. Nah, tombol itu bisa dilihat di sini atau namanya undo ya. Kemudian di sini ada redo. Jadi kalau undo itu kembali ke sebelumnya, kalau redo itu kembali ke depan ya. Kalau ini kembali ke belakang, ini kembali ke depan ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada fasilitas yang lain yang akan kita gunakan nanti. Kita akan membuat tabel-tabel. Jadi di sini garis-garis ini sebenarnya kalau misalnya dicetak ya, di sini ada page layout ya. Nah, di sini halamannya seperti ini. Kalau misalnya berubah halaman kertas, ini sebenarnya tidak akan tercetak. Ini hanya garis bantu saja ya. Tetapi kalau kita akan membuat tabel, itu harus kita buatkan garisnya. Misalnya kita buat di sini ada nomor, nama, nomor, kemudian di sel berikutnya nama, alamat misalnya. Nah, ini kalau dicetak nanti ya, misalnya kita preview ya, di sini ada print preview. Nah, kalau dicetak nanti akan seperti ini, tidak ada garisnya. Tapi supaya ada garisnya, kita blok dulu ya, seperti ini. Sampai berapa kita perlukan. Kemudian di sini ada tombol border ya. Nah, border ini banyak pilihannya. Kita mau garisnya semua kotak ini dikasih garis, atau hanya bagian bawahnya atau bagian atasnya, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba. Klik all border berarti semuanya akan ada garisnya ya. Kalau kita print preview, di sini ada tombol print preview. Nah, maka akan ada muncul garisnya. Nah, untuk mengatur halaman itu kita bisa masuk ke menu page layout ya. Di sini ada margin, ini berarti garis. Ini seolah-olah contoh gambar kertasnya nanti kalau tercetak ya. Ini ada top, left, bottom, right. Top itu atas, bottom bawah, left itu kiri, right itu kanan. Ini header dan footer, itu untuk kepalanya, footer untuk catatan kakinya. Nah, ini kita bisa atur dengan memilih yang sudah disediakan atau juga dengan mengatur secara manual. Misalnya halamannya di sini, atau portrait atau landscape ya. Portrait itu berdiri, landscape itu dalam posisi miring. Terus kemudian paper size itu ukuran kertasnya, kita pilih ukuran kertas apa ya. Di sini ada pilihannya, biasanya A4 atau legal ya untuk kertas yang F4. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih kertasnya, kita bisa atur kita akan print 100% ukurannya atau kurang. Nah, ini akan lebih kecil. 100% itu akan sesuai dengan ukuran kertas aslinya. Kalau lebih besar berarti kita cetak lebih besar ya, seperti itu. Nah, kita pakai yang normal saja. Marginnya kita bisa atur kiri,
kiri, atas, kanan, bawah ya. Mau kita tampilkan horizontal berarti dia akan di tengah-tengah kertas, atau di tengah-tengah kertas secara vertikal juga kita bisa pilih ya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau sudah selesai kita atur, kita klik OK. Nah, ini satuannya adalah inci ya. Jadi bukan sentimeter tapi inci. Kalau misalnya nanti ingin diganti, dirubah menjadi satuan sentimeter, kita juga bisa rubah. Klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberi warna ya. Misalnya ini ingin kita buat lebih bagus, misalnya untuk kolom 1 kita kasih warna, kita masuk ke tombol home. Nah, di sini ada warna. Pilihan warnanya juga banyak. Ya, no fill berarti tidak dikasih warna. Kalau kita mau kasih warna seperti ini. Klik. Kemudian ini di blok juga, kasih warna. Ini kasih warna. Atau warna yang lain juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan. Misalnya kita sudah menulis nomor ya, nomor 1, 2, 3 gitu ya. Ada namanya A, B, di sini ada B, ada C, ada C misalnya. Oh, ternyata salah, di sini ada namanya yang lain. Kita bisa sisipkan dengan cara klik tombol ini, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian insert. Nah, maka otomatis dia akan bertambah di atasnya. Demikian juga untuk kolom bisa kita tambahkan. Kita klik kanan di sini, kemudian klik insert, maka akan muncul seperti ini. Oh, ternyata membutuhkan penambahan yang banyak. Kita klik jumlah yang banyak, kemudian kita klik kanan, insert, maka jumlahnya akan bertambah banyak. Contohnya ini 2, saya tambahkan 2, maka akan bertambah 2 juga. Kolom juga sama, misalnya ini saya tambahkan 3 ya, maka di sini akan bertambah 3 juga. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita juga bisa melakukan kegiatan untuk pengaturan, mengisi data dan seterusnya yang akan kita coba di pertemuan berikutnya. Nah, sampai hari ini silahkan dicoba-coba dulu sampai seperti ini. Tombol-tombol yang lain boleh dicoba, diberi warna, misalnya ini tulisannya juga bisa dikasih warna ya, seperti itu. Nah, dia muncul warna. Nah, ya, kalau kita pilih ini pasti ada warnanya berbeda-berbeda. Semuanya bisa kita lakukan. Terus kemudian di sini juga bisa kita tengahkan ya. Nah, seperti ini. Kalau ini posisinya harus seperti ini ya. Kalau saya blok di sini, ini bisa saya minggirkan ke atas, ini ke bawah, ini minggir ke kiri, ini minggir ke kanan, ini ke tengah, ini ke tengah juga. Namanya alignment. Ya, kalau kita mau menggabungkan satu sel semuanya ini, gunakan merge cell ya. Nah, jadi dia gabung. Kalau ini kan satu-satu, ini jadi satu sel. Nah, satu menjadi satu sel besar ya. Kemudian kalau kita menulis misalnya nama, ya ini kan terpotong ya, dia menembus ke sana kemari ya. Nah, kalau misalnya kita ingin supaya tidak menembus seperti itu, kita bisa blok di sini ya. Kalau kita ingin semuanya sama, atau blok sebagian saja kalau hanya di bagian itu saja. Kemudian kita klik web text ya, dia nyala seperti ini berarti sudah berfungsi. Misalnya saya ketik nama yang cukup panjang sekali. Nah, dia otomatis akan membesar lebarnya, barisnya, sehingga akan kelihatan, tidak menembus barisnya. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Silahkan dicoba-coba tombol yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat belajar, semangat terus. Minggu depan kita akan terus belajar mengenai Excel sehingga kita akan semakin menguasai dan dapat mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat melalui program Excel. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Sampai jumpa, salam sehat selalu.